Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mungkin hari ini perkenalan bagi saya, akan nama saya Dia Nurdiansa sebagai guru TIK. Oke, mungkin bagi kalian yang masih kelas 7, mungkin belum pernah jumpa saya. Kalau nanti kalau udah ada waktunya kita jumpa ya. Mungkin di sini Pak Dian akan menjelaskan tentang eh, pembelajaran tentang informatika ya. Mungkin kita akan mulai di bab 1 tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, dimulai dari yang namanya perangkat keras. Mungkin selama ini kalian tahu apa itu perangkat keras. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu hardware ya. Kita mulai dari bagian-bagian komputer ya. Jadi komputer ini ada berbagai macam. Ada yang namanya desktop. Nah, mungkin kalian udah tahu belum apa itu desktop? Ya, kita lihat di Google ya. Desktop. Nah, ini yang disebut dengan desktop. Desktop itu terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse ya. Nah, itu disebutnya eh desktop ya. Kalau laptop kan mungkin sudah tahu ya kalau laptop itu seperti apa. Kalau notebook itu adalah suatu komputer yang eh, satu 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 spesifikasi dengan laptop tapi dia berukuran kecil. Itu biasanya berukuran 10 sampai 11 ya. Itu disebut dengan notebook. Nah, di sini kita mulai belajar dulu dengan desktop ya. Desktop itu terdiri dari perangkat masukan keluaran atau disebut dengan I/O device, berisi dengan kabel yang harus dipasang sesuai dengan tempatnya masing-masing ya, seperti misalnya keyboard, mouse, sedangkan perangkat keluaran antara lain printer, scanner, audio, dan monitor. Yang kedua, layar monitor. Nah, monitor ini kan kita dalam bahasa TIK-nya dia itu disebutnya dengan VDU, Visual Display Unit. Nah, yang ketiga yaitu casing unit. Nah, casing itu biasanya casing-casing CPU ya. Ini kan yang model-model gaming nih, mungkin yang anak-anak gaming mungkin sudah tahu ya. Hal ini namanya casing-casing PC apa CPU, casing unit ya, CPU model gaming seperti ini. Nah, yang lanjutnya adalah Central Processing Unit atau CPU. Jadi dalam CPU itu adalah peranan penting dalam komputer. Jadi kalau misalnya komputer desktopnya tidak ada CPU-nya, tidak akan bisa dioperasionalkan kalau dia sifatnya individu ya. Kalau misalnya dia klien atau server, ya dia bisa saja menggunakan kabel LAN. Itu nanti pelajaran nanti ya. Nah, sekarang kalau perangkat bergerak atau mobile device, ya yang sekarang ini udah mulai canggih ya. Seperti misalnya handphone. Nah, handphone ya. Handphone Android nih. Sekarang handphone Android juga bisa dilakukan untuk streaming seperti Padian ini ya. Kalau Padian streaming pakai laptop ya, menggunakan aplikasi OBS Studio. Nah, kalau di HP ataupun laptop, apa di HP ataupun tablet itu biasanya ada yang namanya FaceTime ataupun rekam layar ya. Jadi kalian bisa mencoba di rumah. Oke. Nah, mungkin kalau sejarah perangkat lunak ataupun sistem operasional itu biasanya yang umum ini biasanya mengetahui cuman Windows. Nah, Windows ini seperti ini yang Fadian gunakan ini ya, Rising Windows. Fadian kebetulan menggunakan Windows 10, Windows 10. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya kalau Windows itu ya, sejarah Windows.
Kita lihat di ini ya, kita lihat di Wikipedia. Jadi Windows itu merupakan yang lebih dikenal dengan Windows juga disebut kelulusan operasi ya, yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan alat antarmuka gratis. Jadi sistem operasi Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS ya dulu itu dari tahun 1983 ya, MS-DOS. Nah, akhirnya dia berubah dari MS-DOS menjadi Windows 98 biasanya itu kalau nggak salah 98. Nah, ini nih berjalannya MS-DOS. Pertama itu Windows pertama ya. Nah, ini Windows pertama tampilannya seperti ini. Terus Windows 02.2.0 itu seperti ini bentuknya komputer-komputer. Nah, ini Windows 3. Ini biasanya yang tahun 90 itu disebutnya Windows 90. Terus Windows 3.1 juga sama ya. Perubahannya tidak ada yang sama. Belum ya yang hibrida Windows 95. Nah, ini Windows 95 seperti ini bentuknya. Adalah set hibrida. Ya, dia cuman ada 32 bit. Kalau dulu komputernya mungkin PC-nya yang warna putih ya kan, CPU-nya juga warna putih, terus masih menggunakan disket. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah nggak ada pakai disket, sekarang semua pakai flash drive, bukan flash disk ya, flash drive dengan hard drive ya, yang 1 tera gitu. Nah, kita lihat perubahan dari tahun 98. Nah, hampir sama juga 98 seperti ini, 98 edisi kedua, terus yang Windows 2000 juga sama. Nah, sekarang kita melihat nah ini yang 93 ya atau disebutnya Windows NT 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 3 ya, ya yang masih Windows NT 3.1, yang NT 3.5 juga hampir sama, kami juga sama, terus Windows 2000. Nah, ini udah tampilannya udah mulai grafisnya udah mulai bagus ya. Lihat perjalanannya. Nah, setelah 2000 masuklah Windows XP. Windows XP itu seperti ini simbolnya XP. Terus Windows Server 2003, Windows Home Server ya hampir sama juga. Windows 7. Nah, yang Windows 7 biasanya udah ya mungkin udah tahu lah ya bagi kalian yang Windows 7. Nah, itu Windows 7 tuh awal mulanya dibuatnya dia tahun 2009 tanggal 22 Oktober. Nah, setelah itu muncullah Windows 8. Nah, Windows 8 seperti ini ya. Nah, terus Windows 10. Nah, yang sekarang kalian pakai ini kebetulan OS-nya adalah Windows 10 yang tahun 2019. Nah, terus yang sekarang yang terbaru 2021 Windows 11. Windows 11 masih proses tahap beta ya, masih belum dikembangkan. Masih tahap beta, jadi masih perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kalau Windows kan memang sudah maksudnya friendly itu sudah pengguna lainnya dibandingkan OS lain. Jadi sangat mudah, sangat bisa dioperasikan oleh siapapun yang masih baru ya. Terus kemudahannya saat melakukan instalasi ya, pada saat kita mau menginstal Windows itu kita lebih mudah, lebih terarah. Terus lebih mudah proses perbaikannya karena banyak yang terbiasa menggunakan Windows-nya. Kebanyakan di seluruh Indonesia ini kebanyakan menggunakan Windows ya. Kekurangannya ya lisensinya sih mahal ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu aslinya CD Windows ini itu bisa sekitar 2 juta atau 3 jutaan. Sebenarnya sih kalau nggak usah beli pun di downloadan di Google pun banyak ya. Nah, sekarang karena sifatnya yang bukan open source, komunitasnya jarang terbentuk. Nah, jadi memang kalau Windows ini jarang ada komunitasnya ya. Terus karena keamanan virus Windows ini sangat kurang karena itu mudah terserang virus. Makanya itu. Jadi kalau Windows ini kita butuh pihak ketiga untuk memindai virus. Nah, selanjutnya akan membutuhkan dana yang lebih besar jika ingin menggunakan versi yang lebih tinggi. Ya, jadi kita juga harus bayar ya kalau misalnya mau meningkatkan operasional yang lain.
Selanjutnya kita masuk ke operasi Linux. Nah, Linux ini sebenarnya operasi open source dengan gratis yang merupakan turunan dari Unix. Linux memiliki kelengkapan fitur untuk jaringan pengembangan software dan dapat digunakan menyelesaikan pekerjaan sehari sama halnya dengan software Windows. Sistem operasi Linux ini lebih terjangkau dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, misalnya saja Windows ya. Linux itu dia bersifatnya simple, ya, sangat simpel. Akan tetapi kalau bagi yang masih baru, kita akan bingung. Kenapa? Karena Linux ini biasanya bahasanya seperti bahasa pemrograman. Linux itu biasanya kalau simbolnya dengan penguin yang duduk ya, Linux. Bagi kalian yang mungkin yang ingin belajar Linux, boleh. Kalau mau ingin cuma tahu sejarahnya, kalian bisa lihat di Wikipedia ya. Nah, dia Linux ini dirilis pada tahun 1991. Kalau operasionalnya itu Linux itu dimulai dari Linux Mint, Manjaro Linux, MX Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, dan Elementary OS. Mungkin ya kalian juga belum sempat apa namanya menggunakan Linux ya karena bahasanya itu untuk bahasa pemrograman Linux itu. Terus Linux juga kalau di Indonesia jarang dipakai, tapi kecuali kalau dia pemrograman. Nah, biasanya Linux juga sering digunakan sebagai kombinasi program server LAM dan kependekan dari Linux Apache MySQL. Jadi biasanya kalau untuk kalian yang ingin belajar pemrograman, itu sangat cocok untuk kalian menggunakan operating system dan menggunakan Linux. Ya, jadi agak nyambung karena dia di sana udah terintegrasi dengan aplikasi yang untuk membuat eh, pemrograman atau membuat website ya. Selanjutnya yaitu adalah Mac OS atau disebut dengan Macintosh Operation System. Itu biasanya kalau Mac OS itu untuk komputer ini dari Apple. Ini khusus untuk Apple. Kalau misalnya kalau komputer desktopnya itu biasanya namanya adalah MacBook. Ya, kita lihat di Google ya, MacBook. MacBook. Nah, MacBook itu seperti ini bentuknya ya. Hampir sama dengan laptop-laptop biasanya, cuman dia operasional sistemnya dia khusus. Dia menggunakan Mac OS. Lihat loh, harganya aja sampai belasan juta. Kenapa? Karena dia memiliki operasional sistem sendiri dan juga memiliki fitur-fitur yang keamanannya itu sangat ini sangat ketat ya. Jadi kemampuan backupnya juga otomatis. Nah, kemudian menyimpan jenis format misalnya PDF, HTML, jenis format lainnya. Kemudahannya itu menyimpannya dia sangat elegan. Sisi keamanan juga terjamin, terhindar dari virus spyware, malware, dan bebas dari virus. Biasanya kalau untuk yang hacker-hacker eh, aplikasi, biasanya menggunakan macOS itu lebih cocok ya. Dan juga biasanya kalau untuk editing video, ya kan, untuk edit foto, ya, sangat cocok menggunakan eh, macOS. Sangat enak ya. Di sini kalau MacBook ada lagi yang disebutnya iMac. Nah, iMac ini dia sebuah perangkat komputer yang CPU-nya atau ya CPU-nya juga itu menjadi satu dengan layar. Itu disebutnya all in one. Jadi kalau di Apple iMac itu dia sistemnya all in one. Jadi CPU beserta eh, casing apa namanya operational sistemnya dia langsung bersatu jadi dengan layar ya. Jadi dia cuman ada perangkat tambahan seperti keyboard dan mouse di luar ya. Ini mengenai
operation system di perangkat lunak ya. Selanjutnya yaitu adalah sistem Android. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, Android itu yang selama ini yang banyak orang pakai ya, yang banyak orang pakai itu ya, Android lah. Kalian belum mungkin sudah tahu belum awal mulanya Android itu seperti apa? Kita lihat di Wikipedia ya. Android. Dulu itu kalau Padian tuh nggak salah pernah menggunakan Android yang versi generasi kedua itu kalau nggak salah Jelly Bean. Jelly Bean apa namanya? Cupcake. Itu lometnya luar biasa. Tapi karena apa ya namanya? Karena penasaran aja. Android itu apa sih? Nah, tahun 2009 kalau nggak salah. Mana ya? Nah, ini dia. Ah, ini yang terbaru, yang versi 11 ya. Mungkin HP-HP kalian yang layarnya poni, itu biasanya versi 11 atau enggak 10 atau enggak 9. Biasanya gitu. Kalau kok ketarik ke bawah sih. Nah, Adian tuh pernah menggunakan yang namanya Cupcake. Itu Cupcake itu edisi pertama Android keluar. Nah, setelah eh, coba kan, oh rupanya lemot karena operasi sistemnya juga memorinya RAM-nya cuman 512 kalau nggak salah. Terus berubah lagi ke donat ke eclair, eclair terus froyo, terus gingerbread, honeycomb, ice cream sandwich, jelly bean ya kan, KitKat itu biasanya HP dulu itu kalau nggak salah HP-HP Andromax itu KitKat, terus Lollipop itu udah terbaru ya Marshmallow. Sekarang pun batas penggunaan operasi sistem Android yang bisa untuk digunakan WhatsApp itu paling mentok OS 5, 5 ke atas, 5 ke bawah udah nggak bisa lagi. Nah, mungkin begitu tentang sejarah versi-versi Android di yang kalian saat ini mungkin kalian ya eh, menggunakan paling banyak itu biasanya di kalau nggak tidak di 11, kalau nggak 10, kalau nggak 9. Misalnya kalau 9 ini kayak Realme, Oppo, 3S, ya kan? Nah, itu biasanya 9. Kalau 10 tuh biasanya Realme, Redmi, Xiaomi ya. Kalau 11 tuh ini yang udah versi terbaru biasanya kayak Samsung A52, A11. Terus Redmi 9C ya. 9T, Note 9, Note 10. Nah, itu sudah menggunakan yang namanya versi 11. Selanjutnya sistem operasional iOS. Nah, kalau iOS ini biasanya HP-HP Sultan, iPhone. Mungkin kalian sudah tahu ya iPhone. iPhone itu ada yang dari mulai iPhone pertama ya, iPhone S, iPhone 3S, 3GS, terus iPhone 4S, ya iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 sampai iPhone 12. Itu semua operasionalnya menggunakan iOS. Nah, mungkin itu saja kita perjalanan kita tentang hmm, ini ya, tentang perangkat. Oh ya, perangkat lunak aplikasi. Mungkin kalian sudah tahu ya, apa itu namanya MS Word. MS Word itu adalah aplikasi untuk mengolah tulisan ya. Ada juga yang kalau misalnya selain Microsoft Word ada yang Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access ya. Banyak. Dan itu pun juga bukan hanya Microsoft saja, ada juga yang lainnya seperti WPS ya. Adobe Photoshop ini juga sama. Kalau untuk perangkat lunak pada handphone ya seperti kalian tahu ya WhatsApp, Google Maps ya dan lain sebagainya.
itu mungkin salah satu perkenalan dari perangkat lunak handphone. Mungkin eh dia nanti akan minta kalian untuk ya belajarlah kalian untuk merekam layar HP dengan HP kalian. Nah, mungkin suatu saat itu bermanfaat bagi kalian karena apa? Karena di masa ini kalian itu adalah generasi pengguna. Nah, lain kali kalian adalah generasi pencipta. Nah, jangan sampai pengguna saja. Lain kali kalian yang menciptakannya. Ya, mungkin itu saja pelajaran dari Padian. Mungkin tugas dari Padian hanya ingin mencoba memperkenalkan diri ya menggunakan mereka merekam layar ya. Rekam layar, memperkenalkan diri, terus operasional sistemnya dilihat ya. Mungkin nanti Padian akan rekam bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Mungkin ini pembahasan materi dulu ya. Mungkin cukup dari sekian dari Padian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.